Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terancam diseret ke Pengadilan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Hal itu buntut pembunuhan jurnalis Al Jazeera di Gaza pada Minggu 10 Agustus 2025. Dilansir dari tribunnews.com Rabu 13 Agustus 2025, laporan itu terungkap selesai dua organisasi hak asasi manusia, Ain Rajab Foundation dan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (PCHR) resmi mengajukan kasus pembunuhan jurnalis Al Jazeera Anas Al-Sharif ke ICC. Dalam pengajuan itu menyebutkan pembunuhan Anas Al-Sharif bersama 3 jurnalis Al Jazeera lainnya dan seorang pekerja saat media platform adalah bagian dari pola kekerasan sistematis terhadap jurnalis yang meliput konflik di Gaza. Sekira dua organisasi itu menegaskan serangan pada minggu lalu di luar rumah sakit Al-Shifa dilakukan Israel dengan sengaja. Mengingat klaim Israel sebelumnya bahwa pasukan Netanyahu menuduh para korban itu sebagai teroris berompi pers. Yakni para korban diduga berafiliasi dengan kelompok militan di Gaza termasuk Hamas. Terkait kabar tersebut sudah dibantah dari pihak Al Jazeera, keluarga korban, dan sejumlah organisasi HAM internasional. Media berita itu menegaskan Anas Al-Sharif dan rekan-rekannya adalah jurnalis profesional. Terbukti saat kejadian mematikan mereka sedang menjalankan tugas peliputan di area sipil, bukan kombatan. Kepresidenan Palestina mengecam pernyataan Samir Khalila yang menyebut Amerika Serikat mengusulkannya sebagai gubernur Gaza selesai perang berakhir. Pihaknya mengutuk pernyataan pengusaha dan politikus Palestina tersebut dan meminta untuk berhenti menyebarkan kebohongan. Menurut Palestina, pernyataan itu justru menempatkannya di bawah ancaman pertanggungjawaban. Sementara itu, sumber resmi di Kepresidenan Palestina juga membantah laporan di beberapa media Israel tentang penunjukan tokoh Palestina untuk memerintah jalur Gaza. Sumber Palestina itu membantah keakuratan berita yang dipublikasikan oleh media berbahasa Ibrani. Menurutnya, jalur Gaza merupakan bagian integral dari wilayah Palestina. Sebelumnya, Samir Khalila mengklaim menerima tawaran menjadi gubernur Gaza beberapa bulan lalu dari kontraktor Kanada yang bekerja dengan pemerintah Amerika Serikat. Samir mengklaim sudah mendiskusikan masalah itu secara langsung dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas beberapa kali. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dan restunya. Rupanya, upaya ini juga dikendalikan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun Netanyahu pada Kamis 7 Agustus mengklaim setelah mengendalikan Gaza, ia akan menyerahkan ke pemerintahan sipil yang bebas dari pengaruh Hamas. Media berita yang berbasis di Qatar, Al Jazeera, mengoreksi jumlah jurnalisnya yang tewas dalam serangan Israel di Gaza, yakni menjadi 4 orang per Selasa 12 Agustus. Diketahui sebelumnya media tersebut menyebut 5 stafnya tewas dalam serangan pada Minggu 10 Agustus 2025. Sekira 5 korban itu diantaranya koresponden Anas Al-Sharif dan Muhammad Krikeh, operator kamera Ibrahim Zahir, Muhammad Noval, dan Muamin Aliwa. Terkini dalam klarifikasi terbarunya, Al Jazeera menjelaskan Muamin Aliwa merupakan juru kamera lepas. Kemudian Muhammad Al-Khalidi juga merupakan pekerja lepas. Sebelumnya dalam serangan mematikan pada Minggu, militer Israel mengklaim Al-Sharif adalah anggota kelompok bersenjata yang menyamar sebagai jurnalis. Merespons hal itu, Al Jazeera membantah tuduhan dengan menyebut serangan Israel sebagai tindak lanjut dari hasutan sejumlah pejabat dan juru bicara Israel demi menghabisi jurnalisnya yang meliput berita di Gaza. Lantas Israel sengaja menargetkan jurnalis Al-Sharif yang dikenal luas sebagai salah satu wajah utama Al Jazeera. Dilaporkan serangan terhadap tenda jurnalis di kota Gaza, Palestina bagian utara ini memicu kecaman dari berbagai kelompok jurnalis internasional. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kini keras berani menyatakan dukungannya mengakui negara Palestina. Hal tersebut merupakan langkah bersejarah Australia dan pengumuman ini sebagai bagian dari upaya mendorong menyelesaikan krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung.
Bersama dengan hal itu, ia menyoroti sikap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang dinilainya mengabaikan penderitaan warga Gaza. Ia menyebut Netanyahu tengah menyangkal situasi kemanusiaan di jalur Gaza. Pernyataan Netanyahu disampaikan sehari setelah mengumumkan Australia akan mengakui negara Palestina untuk pertama kalinya. Dilansir dari tribunnews.com, keengganan pemerintah Netanyahu untuk mendengarkan sekutunya itu turut menjadi alasan keputusan Australia mengakui negara Palestina. Sebagai informasi, keputusan Australia mengakui negara Palestina bergantung pada komitmen yang diterima dari otoritas Palestina. Termasuk kelompok militan Islam Hamas tidak akan terlibat dalam negara masa depan tersebut. Menurut El-Badius, sebenarnya bulan lalu ia tak ingin menetapkan batas waktu pengakuan negara Palestina. Namun suasana publik berubah tajam seusai Israel mengumumkan rencana pengambil alihan kendali militer atas Gaza di tengah laporan yang meningkat mengenai kelaparan dan malnutrisi di kalangan penduduknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.